Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu tadi kaitannya dengan doa-doa yang dibolehkan, ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebagian doa-doa ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang mulia kepada orang yang sedang sakit. Kemudian beliau membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb seluruh manusia, adhibil ba's, hapuskanlah penderitaan, ishfi, sembuhkan, anta syafi, engkaulah yang dapat menyembuhkan, la shifaa illa shifauk, tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, yaitu penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit lagi ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi diceritakan oleh sahabat Nabi kalau menjenguk seseorang yang sakit, kemudian beliau meletakkan telapak tangannya yang mulia tadi itu di tubuh yang sakit. Ya, ditanya mana yang sakit, kan di bahu, dipegang di bahu, kemudian didoakan Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Itu termasuk ruqyah, doa tadi itu ya. Ruqyah itu bacaan ya. Ruqyah itu adalah bacaan ya. Berbeda dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu melihat hilal, itu ruqyah ya. Kalau ruqyah pakai qaf itu adalah bacaan ya. Bacaan yang digunakan untuk ngobati orang yang sakit, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah bersabda kepada seseorang yang mengeluhkan penyakitnya kepada beliau. Ada seseorang yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya. Kemudian Nabi memerintahkan, "Do' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang terasa sakit. Waqul, dan ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. Waqul sab'a marrat, kemudian bacalah 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung diri kepada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari bencana penyakit yang kurasakan dan yang aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ada sahabat mengeluh kepada Nabi sakit, maka Nabi perintahkan letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang terasa sakit, kemudian bacalah bismillah, lalu bacalah 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, 7 kali. Nah, itu dalam riwayat Muslim ya. Jadi Nabi mengajarkan bagaimana mengobati orang yang sakit dengan cara ruqyah, didoakan. Maka ini sunnah-sunnah seperti ini perlu kita amalkan, Pak ya. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit ya, itu kan salah satu tujuannya kan di samping memberikan motivasi supaya si sakit itu merasa gembira ya, senang dikunjungi ya, disemangati begitu ya. Kemudian kita mendoakan ya. Oleh-oleh itu nomor kesekian. Kadang-kadang orang tidak mau mengunjungi saudara yang sakit karena tidak bisa membawa oleh-oleh, sungkan akhirnya, ya kan? Padahal orang yang sakit tadi itu kalau sudah sakit kan tidak butuh apa, Pak ya. Padahal kalau sudah sakit dibawakan makanan yang enak-enak, dia sendiri sudah tidak bisa makan, sudah tidak nyaman. Nah, penjaganya yang makan, ya Bu ya, penjaganya yang makan ya. Jadi yang penting adalah kita mendoakan orang yang sakit tadi itu ya. Jadi bimbingan dari Nabi SAW kepada sahabat tadi, letakkan tanganmu di tempat tubuhmu yang sakit, lalu bacalah bismillah, kemudian ucapkan 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung diri pada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari bencana penyakit yang aku rasakan dan yang aku takutkan, yang aku khawatirkan.
Kadang orang sakit itu kan merasa khawatir, divonis, amin kanker, akhirnya takut kan, aduh kanker nanti gimana, gini gitu, dan lain sebagainya, kepikiran. Ya sudah, Nabi SAW mengajarkan tadi, ya, gitu ya. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah kesakitan. Nabi SAW pernah sakit. Lalu Jibril alaihissalam meruqyah beliau dengan membaca Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin au ainin hasid Allahu yashfik Bismillahi arqik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau pandangan mata ain yang dengki. Semoga Allah menyembuhkan kamu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya. Jadi malaikat Jibril mendoakan Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan kamu Muhammad. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Dan Nabi SAW ketika diruqyah oleh malaikat Jibril mau. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk bid'ah. Ya, bid'ah kalau orang itu sakit, kemudian ketika saudaranya menjenguk akan meruqyah, kemudian dia tidak mau. Mau didoakan kok malah tidak mau. Ya. Nah, begitu ya. Ketika beliau pernah sakit juga, saya ini pernah sakit. Kemudian ketika muridnya ya datang menjenguk, kemudian bilang, ya saya akan meruqyah Anda. Ya. Beliau tidak menolak dan tidak mengiyakan, terserah. Gitu. Tapi beliau tidak meminta ruqyah, ya, karena beliau berpendapat termasuk sesuatu yang dimakruhkan meminta ruqyah itu, ya. Khawatirnya nanti tidak kena 70 orang yang masuk surga tanpa dihisab tadi itu, 70.000 orang, ya, begitu. Jadi silakan, kalau mau diruqyah silakan, ya, seperti itu. Jadi boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita menjenguk, kemudian kita pegang, kemudian kita doakan. Sebagaimana Nabi SAW juga ketika sakit diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi juga meruqyah sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan sahabat-sahabat juga meruqyah teman-temannya. Ya, nah, itu cara satu pengobatan di dalam